Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita, Allah senantiasa membimbing kita, Allah senantiasa merahmati kita setiap saat dan setiap waktu. Syukur alhamdulillah kesempatan pada pagi hari ini atas izin dari Allah masih diberi kenikmatan yang begitu besar, kenikmatan yang sangat luar biasa sehingga kita bisa bermuajahat, bisa bertemu, bisa bertatap muka lagi dalam rangka untuk memperbaiki posisi kita di hadapan Allah. Karena sekuat apapun manusia, sekuat apapun imannya, kalau tidak senantiasa diperbaharui, tidak senantiasa disiram, imannya sama seperti tumbuhan. 3 hari tanaman yang ada di sekitar rumah kita nggak disiram, posisinya nggak ada hujan, pasti akan semakin hari semakin kering dan lama-lama akan mati. Pada saat kita berbicara tentang hati, iman kita itu juga sama. Pada saat iman kita itu dipupuk, dikasih air setiap hari, disirami, maka akan semakin tumbuh dan tumbuhnya itu bisa sangat lebat. Bahkan buahnya itu akan semakin banyak dan bisa dirasakan kemanfaatannya oleh orang lain. Tapi pada saat iman kita itu nggak pernah dipupuk, nggak pernah disiram, ya sudah siap-siap dengan layu, kemudian kering, kemudian mati, dibuang. Iman juga sama. Pada saat Allah itu memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa memupuk iman kita masing-masing. Kalau misalkan sudah nggak mau dipupuk, ya sudah. Kalau bahasa Allah itu dikunci, mati, sudah nggak bisa dipupuk lagi, sudah nggak bisa disiram lagi. Makanya bisa jadi setiap hari Jumat pagi menjadi paksaan kita, paksaan panjenengan, senang nggak senang, ringan atau berat, suka atau nggak suka, nyaman atau tidak nyaman, harus ngaji. Bisa jadi awalnya menjadi sebuah paksaan, tapi nanti akan menjadi sebuah hidayah bagi kita semuanya. Karena ternyata kebanyakan kita, termasuk yang berbicara juga sama, lebih suka dipaksa dahulu. Karena kalau nggak dipaksa itu nggak pernah jalan. Kalau nggak dipaksa itu nggak pernah bisa menjalankan aktivitas majelis taklim seperti ini. Coba kalau misalkan kita berbicara kepada diri kita masing-masing, seandainya nggak ada kajian di sini seminggu sekali, di rumah kira-kira ngaji nggak? Ya, nggak sempet, sibuk pokoknya. Apalagi ibu-ibu di dapur, udah ngurusi dapur saja itu sudah repot, kon ngaji, ogah. Makanya bisa jadi inilah tempat dimana kita tuh awalnya dipaksa, kemudian nanti sudah mulai menikmati, nyaman, kemudian nanti akan menjadi yang diharapkan itu apa? Ketagihan. Karena orang yang beriman itu kalau nggak disiram, imannya itu rasanya itu kering. Kalau sudah merasa kering itu merasa butuh untuk disiram kembali. Makanya mudah-mudahan ini menjadi salah satu ikhtiar ya, ikhtiar dari Bapak Direktur, Pak Kumoro selaku penanggung jawab di sini, dan juga kita bersama-sama untuk belajar bareng untuk mencoba mendalami sedikit demi sedikit, karena sekali lagi ilmu saya sendiri juga masih terbatas.
masih sebatas untuk bisa membagi barang-barang yang saya miliki, sehingga nanti seandainya ada pertanyaan yang memang belum bisa saya jawab pun nanti akan saya sampaikan saya belum bisa menjawab karena memang terbatas keilmuan saya. Maka kesyukuran ini yang pertama kita sampaikan kepada Allah, jangan sampai pernah kita itu menjadi orang-orang yang kufur. Ya. Kemarin sedikit saya singgung bahwa salah satu rizki yang seringkali dilupakan oleh kita itu adalah rizki yang non material. Dan rizki yang non materi salah satunya adalah rizki iman dan Islam. Ini yang jarang sekali kita syukuri, padahal ini menjadi kunci kita. Pada saat Allah memberikan rizki berupa materi banyak, tapi iman kita itu kropos, maka materi ini akan bisa menjadi bencana bagi kita kelak di akhirat. Tapi seandainya Allah memberikan materi itu cukup, kemudian iman kita itu juga ditambah oleh Allah, itulah rizki yang sebenarnya. Maka kalau misalkan bahasa para sahabat dahulu, para ulama kita ya, itu pada saat mereka itu dikasih jabatan itu mereka menolak. Bedanya dengan hari ini, Masya Allah memang. Ulama kita dulu itu kan tidak cukup pintar dalam masalah agama, tapi secara teknik, secara bidang yang lain itu mereka juga mampu untuk mengelola negara. Tapi hampir sebagian besar ulama yang lurus, ulama kita dahulu, pada saat dikasih jabatan itu mereka menolak, bahkan sampai ada yang dipenjara gara-gara menolak jabatan. Kalau hari ini keroyokan, nggak punya kemampuan tapi ingin jadi pejabat, akhirnya apa? Nggak bisa mengelola, akhirnya negara ini semrawut sampai hari ini kita rasakan. Salam dan salam semoga tetap tercurah pada Rasulullah kita, Nabiullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan juga sampai kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan pengikutnya termasuk diri kita sampai nanti di hari kiamat kelak insya Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita, sekuat-kuat kita, sehebat apapun kita, itu pasti akan merasakan keletihan. Kalau bahasa mudahnya panjenengan berangkat pagi itu sudah sarapan, posisi fisik kuat, nanti sore itu sudah mulai terasa habis tenaganya. Begitu juga kalau misalkan kita melihat posisi manusia baik itu orang yang beriman maupun orang yang kafir, orang yang non muslim, hari ini kita bersama-sama itu beraktivitas. Kita hari ini bersama-sama berlelah-lelah, beramal. Cuma bedanya orang yang beriman itu akan lebih banyak beramal yang soleh. Beramal soleh dalam artian beramal yang baik. Apakah itu beramal baik secara ubudiyah, ibadah kepada Allah, atau beramal baik secara umum, bekerja dengan meniatkan untuk mencari ridho Allah, bekerja di pabrik, di kantor, dan lain sebagainya, meniatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga menjadi amal soleh. Dan orang-orang yang pendosa juga sama, mereka beramal, tapi amal mereka adalah amal yang berkebalikan dengan kita. Mereka yang suka korupsi, bagaimana caranya untuk beramal bisa beraktivitas untuk nego, untuk korupsi, untuk mengambil hak orang lain. Orang yang kerjaannya pencuri, mereka berpikir setiap hari untuk berpikir keras carane untuk bisa mencuri rumah-rumah yang kosong, aman, dan mereka tidak ditangkap. Atau mereka yang ahli maksiat, yang suka berzina, bagaimana setiap malam itu mereka mencari wanita-wanita penghibur, ke kafe, ke tempat-tempat prostitusi, mengeluarkan uang. Mereka bekerja untuk beramal sesuai dengan amal mereka. Makanya dalam surat Al-Insyiqaq Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaki. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya sesuai dengan amal masing-masing. Hari ini orang yang zalim, orang yang maksiat, nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah atas aktivitas bekerja kerasnya mereka dalam bermaksiat kepada Allah.
Yang suka menipu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dan kita yang beriman juga sama hari ini, sholat, puasa, zakat, yang kuat haji, kemudian beramal soleh, sholat sunnah dan seterusnya, berpayah-payah sampai mungkin ngantuk hari ini, pagi ini ngantuk karena tadi malam tahajud misalkan. Kepayahan kita itu pun nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan akan dibalas oleh Allah. Makanya nanti akan ada perbedaan. Orang yang berlelah-lelah dalam maksiat nanti akan dibalas oleh Allah dengan kepayahan yang lebih pedih nanti di akhirat dengan neraka. Sedangkan kepayahan kita hari ini, sholat sunnah kita, menjaga wudhu kita, sedekah kita, puasa sunnah kita, lelahnya kita hari ini, itu nanti akan dibalas oleh Allah dengan syurga. Dan ini adalah sebuah pilihan. Sebagaimana Allah berfirman, la ikraha fiddin. Surat Al-Baqarah ayat 256. Tidak ada paksaan dalam agama. Kita itu mau memilih Islam, monggo. Keluar dari Islam, boleh silahkan. Allah tidak pernah memaksa kita. Mau beramal soleh silahkan, mau beramal salah silahkan. Yang pasti Allah sudah menyiapkan dua tempat. Yang mau patuh kepada perintah Allah akan dibalas dengan surga. Yang gak mau patuh, yang gak mau taat akan dibalas dengan neraka. Dan itu pilihan kita. Sebagaimana seorang dai, seorang mubali, seorang ustadz juga sama, hanya menyampaikan ayo berbuat baik, tapi nggak bisa memaksa. Makanya pada saat kita memilih beramal soleh, maka kita membayangkan surga. Kalau beberapa waktu yang lalu, walaupun belum selesai, nanti kita imbangkan antara surga dan neraka. Kemarin sedikit kita membayangkan gambaran neraka. Hari ini insya Allah kita akan membahas bagaimana kehidupan di surga secara umum yang sudah diberitakan oleh Allah dan Rasulullah. Jadi hebatnya Islam itu Al-Quran ya. Al-Quran itu hebatnya apa? Satu, membahas kisah-kisah dahulu dari mulai Nabi Adam, bahkan sebelum Nabi Adam penciptaan alam semesta ini juga sudah dibicarakan oleh Al-Quran. Kemudian hari ini juga sudah dibicarakan oleh Al-Quran, dan masa depan. Gambaran masa depan itu sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Jadi bahasanya apa? Sudah ada kepean sebenarnya kita. Termasuk kehidupan nanti di akhirat seperti apa, sudah dijelaskan oleh Al-Quran serta hadis dari Rasulullah. Termasuk kehidupan di alam kubur, kemudian nanti pada saat di padang mahsyar, kemudian pada saat nanti ditimbang, kemudian pada saat nanti dihitung, kemudian nanti pada saat di telaga Al-Kautsar sampai kepada Sirat, jembatan yang kalau dahulu kita waktu kecil dikatakan sebagai jembatan itu seperti rambut dibelah 7 gitu. Padahal gambarannya tidak seperti itu saja. Banyak gambaran yang disampaikan oleh Rasulullah seperti apa jembatan yang dimaksud, sampai baru nanti masuk ke neraka atau surga. Nah, kita meloncat ke neraka kemarin, dan hari ini insya Allah sedikit gambaran yang nanti mudah-mudahan juga nanti akan berlanjut tentang gambaran dari surga. Syekh Muhammad Ali Al-Kulaib, seorang ulama besar, beliau dengan indah menggambarkan keagungan surga yang dijanjikan oleh Allah. Yang gambaran beliau itu berasal dari Quran dan hadis dari Rasulullah SAW. Kata beliau, inilah negeri orang-orang yang dianugerahi kenikmatan dari kalangan para nabi. Satu, siddiqin, orang-orang yang berkata benar, dan kita bisa masuk menjadi orang-orang yang siddiqin. Kemudian juga para syahid, orang yang meninggal dalam membela agama Allah, dan orang-orang soleh. Ya, orang-orang yang soleh, orang-orang yang amal solehnya itu lebih banyak daripada amal buruknya. Negeri yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan ini banyak sekali ayatul Quran membahas tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai. Nanti akan ada penjelasan di surga itu ada sungai anggur, ada sungai madu, ada sungai susu, dan itu asli manis. Kita nggak bisa membayangkan manisnya seperti apa. Nanti akan ada penjelasan di hadis-hadis Rasulullah yang membahas tentang sungai-sungai yang ada di surga. Dan itu jernih sekali.
mengalir terus. Kita nggak membayangkan itu gulanya butuh berapa puluh ton gitu ya. Terus madunya butuh berapa puluh ton lagi. Dan itu mengalir terus di bawah istana kita. Karena nanti orang yang ada di surga itu mendapatkan istana, dan jangan membayangkan istana itu bentuknya seperti pabrik seperti sebesar ini, jauh lebih besar. Ya, jauh lebih besar daripada pabrik yang hari ini kita tempati. Negeri yang istana-istananya berbatu bata emas. Negeri yang istananya batu batanya itu bukan batu bata tapi emas dan perak. Makanya di sana itu emas dan perak itu sudah nggak pakai harga. Kalau hari ini 1 gram itu 900.000 sekian, di sana itu sudah nggak pakai gram-graman, udah ngeleponya itu udah pakai emas batanya. Berplester kesturi, jadi plesternya itu pakai minyak kesturi, minyak yang paling wangi nanti yang ada di surga. Berlahan subur mutiara dan yakut, ya, mutiara dan kayak balas mutiara. Tanahnya berasal dari za'faron. Za'faron itu wangi nanti seperti kapur tapi baunya wangi. Dan kemah-kemahnya berasal dari mutiara yang berlubang. Demi Allah, kata beliau, ia adalah negeri yang berkilau dan berbau semerbak. Kalau hari ini kita perumahan elit pun kalau misalkan ketemu selokan, baunya selokan. Tapi kalau di surga tidak ada bau selain bau yang wangi. Kalau bahasa kita tuh sudah gak ada comberan, gak ada selokan, gak ada kotoran yang lain sebagainya. Dengan sungai yang terus mengalir dan buah-buahan yang bersusun hijau. Nanti ada penjelasan buah yang kita petik. Itu kita nggak perlu, kalau bahasa Kendal itu nggak perlu disodok pakai gantar gitu ya. Jadi pada saat kita menginginkan buah, maka buah itu nanti akan turun mendekati kita, kemudian kita tinggal memetik. Kayak film, betul. Jadi mereka buah-buahan itu nanti akan mendekat kita untuk apa? Untuk bisa dijangkau kemudian dipetik. Setelah dipetik, nanti akan ada hadis, bekas petikan itu nanti akan langsung tumbuh dengan buah yang baru dan siap petik lagi. Gak pernah habis. Melebihi kayak film animasi kan gitu. Dan ini bersusun-susun nanti buahnya. Kemudian istri-istri yang cantik jelita. Ya, istri-istri kita nanti ini misalkan kalau bahasa membahas nanti ada hadis-hadis yang memang vulgar sekali terkait dengan kenikmatan seksual di surga. Bahkan kemarin ada salah satu ustadz yang membahas tentang pekerjaan seorang laki-laki di surga. Nanti di surga itu apa? Yang pertama pekerjaan itu adalah memecah keperawanan para bidadari. Kerjaannya itu. Satu laki-laki dapat 70 bidadari, Mas. Pak. Kuat orang jenengan. Kalau di sini nggak kuat mesti. Tapi kalau di surga dikasih kekuatan yang luar biasa sama Allah untuk bisa menyelesaikan hal itu. Dan ini kalau misalkan kita mau bahas di surga itu memang agak vulgar, agak kalau bahasa orang negatif itu porno. Tapi sebenarnya itu nggak porno, karena ini memang kenikmatan yang nanti akan didapatkan oleh orang-orang yang ada di surga. Memang lebih membahas laki-laki nanti mendapatkan bidadari. Makanya ada wanita yang protes, kok bahasnya kok bidadari lah, terus kita yang wanita itu dapat bidadara enggak kan gitu. Sama. Ya. Cuma nanti pertanyaannya, loh Pak, nanti misalkan saya masuk ke surga itu bersama istri, dikasih bidadari lah, terus istri cemburu enggak kan gitu. Cemburu enggak, Bu? Kalau di dunia masih cemburu, tapi nanti di surga rasa cemburu itu nanti akan dicabut sama Allah. Cuma seandainya, nanti akan ada hadis yang menjelaskan juga ya, seandainya kita itu nanti masuk ke surga itu bersama dengan istri kita di dunia, maka istri kita di dunia ini akan berubah menjadi bidadarinya bidadari. Kecantikannya itu melebihi dari bidadari yang sudah disiapkan oleh Allah. Jadi hari ini panjenengan ibu-ibu yang pesek, jangan khawatir, nanti di sana mancung melebihi Arab. Ya. Yang hari ini misalkan
ya bahasanya itu secara fisik mungkin agak aku kok rodo elek ya, rodo misalkan itu. Di sana jangan khawatir, Allah rubah wajah kita itu baik yang laki-laki maupun perempuan di surga benar-benar sempurna. Makanya istri-istri yang nanti akan berada di surga itu adalah istri yang lebih cantik daripada bidadari yang sudah disiapkan oleh Allah. Dan di situ insya Allah tidak ada rasa cemburu. Ya. Gak bisa dibayangkan, memang gak bisa. Rasul menyampaikan surga itu tidak bisa dibayangkan oleh akal pikiran kita. Saking nikmatnya. Sampai seperti itu. Di sana ada pohon sider, bidara ya. Kalau di dunia itu bidara itu ada durinya. Tapi kalau di surga ada buah sider yang tidak berduri. Kemudian juga ada buah pisang yang bersusun-susun. Tapi kita jangan membayangkan pisang yang ada di dunia. Mirip tapi tidak sama. Rasanya juga lebih nikmat daripada pisang yang ada di dunia. Pohon rindang membentang dan air yang tertuang. Jadi melimpah di sana. Di sana wahai hamba Allah, kata beliau, mereka makan dan bersenang-senang. Pekerjaan itu cuma itu Bu, Pak, di surga. Sudah gak perlu sholat, gak perlu puasa, gak perlu zakat, gak perlu beramal soleh. Sudah di surga itu adalah balasan hadiah dari Allah. Gak ada kewajiban apapun kecuali bersenang-senang. Enak. Hanya makan dan bersenang-senang, tidak pernah mengeluarkan ingus. Ingus itu apa? Ya ingus ya. Tidak pernah mengeluarkan ingus dan tidak pernah buang air. Bayangkan, nggak BAB, nggak BAK, nggak kentut. Tapi setiap hari makan terus. Makanya ada yang bertanya, kok iso? Masa makan kok nggak pernah beol, nggak pernah nggak pernah minum, misalkan minum setiap hari tapi nggak pernah pipis? Karena ini kekuasaan Allah, kun fayakunnya Allah itu di surga itu sesuai dengan yang memang dikehendaki oleh Allah. Makan sepuasnya tapi tidak pernah BAB, BAK atau buang angin. Diserap langsung oleh tubuh. Jadi makanya yang kotor-kotor itu sudah nggak ada di surga, benar-benar bersih, resik banget. Jadi tidak pernah bisa mengeluarkan ingus, tidak pernah buang air, hanya mengeluarkan bau. Tapi baunya kasturi. Jadi kotoran yang meresap ke tubuh kita itu keluar menjadi keringat, tapi keringatnya baunya minyak kasturi, Masya Allah. Ini membayangkan seperti ini saja itu memang sesuatu yang kayak di dunia ini nggak mungkin gitu. Tapi ini gambarnya yang sudah disampaikan oleh Rasulullah. Di sana mereka tertawa dan tidak pernah menangis. Gak ada orang yang di surga itu, ya Allah aku sedih, pengen balik ke dunia, gak ada. Adanya itu senang-senang, ketawa, bergembira karena memang itu merupakan sebuah balasan dari Allah. Di sana mereka menetap dan tidak pernah pindah. Di sana mereka hidup dan tidak pernah mati. Umurnya juga tidak bertambah. Netep. Sampai kapan? Selamanya udah nggak mati. Nggak pernah mati, nggak pernah bertambah, nggak pernah ngapa-ngapain, pokoknya netep umur kita. Kalau di dunia kan kita bertambah tua, semakin dekat mati. Di surga ditetapkan oleh Allah, ada yang mengatakan dalam beberapa riwayat itu nanti di angka sekitar 30 tahunan. Baik penghuni surga maupun penghuni neraka disamaratakan umurnya, mereka dibalas sesuai dengan amalnya masing-masing, tidak pernah bertambah selama-lamanya. Wis nggak pernah mati. Kalau masuk surga udah selamanya di sana. Sampai kapan? Selama-lamanya udah nggak pernah mati lagi. Menikmati terus di sana. Nggak ada jarak waktu. Kalau di dunia, kata Rasulullah, umur umatku 60 sampai 70. Mentok itu. Kalau di atas 70, bonus. Di sana wajah-wajah tertawa dan cerah. Di sana terdapat keindahan yang nyata, hurun ain atau bidadari surga. Nanti akan ada penjelasan khusus bidadari surga itu langsung diciptakan oleh tangan Allah. Jadi kalau bahasa kita itu, tapi jangan membayangkan ya Mas ya, Pak ya. Badannya itu transparan. Transparan, diciptakan langsung dari tangan Allah.
masih perawan semua. Dalam beberapa hadis dikatakan setelah mohon maaf kita gauli oleh penghuni surga yang laki-laki, maka kembali kepada perawan lagi. Kalau di dunia kan kalau sudah perawan dijebol udah second kan itu, nggak bisa kembali perawan walaupun dirapeti lagi tetap dia sudah nggak perawan. Tapi kalau di surga sudah melakukan hubungan seksual dilepas dia kembali perawan lagi. Dan ini memang agak vulgar kalau misalkan kita membahas tentang bidadari di surga, ada penjelasan khusus. Ya. Di sana mereka menetap dan tidak pernah pindah ya. Kemudian ada bidadari surga, terdapat kesenangan abadi. Di sana segala sesuatu indah, hijab akan tersingkap dan mereka pun melihat wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenikmatan terbesar sebenarnya itu bukan surga, tapi kenikmatan terbesar nanti di surga itu adalah bisa melihat wajahnya Allah secara langsung. Dan hanya orang-orang yang nanti masuk surga yang nanti bisa melihat wajahnya Allah. Bagi penghuni neraka Allah memalingkan wajah, nggak mau melihat, dan mereka juga nggak bisa melihat wajahnya Allah. Makanya pada saat nanti akan ada salah satu hadis, Allah itu bertanya kepada penghuni surga, wahai hambaku, maukah saya kasih kebahagiaan yang lebih daripada surga, kata Allah. Maka penghuni surga bertanya kepada Allah, ya Allah, surga ini kan kenikmatan kebahagiaan yang terbaik, terbesar bagi saya kan gitu. Apa kata Allah? Tidak. Kebahagiaanmu adalah bisa melihat wajahku secara langsung. Dan disitulah kemudian Allah memperlihatkan wajahnya secara langsung kepada hamba-hamba Allah yang ada di surga. Seperti apa wajahnya? Syaratnya masuk surga. Dan Allah memiliki wajah. Cuma kita nggak boleh membayangkan wajahnya kayak apa. Ya, nanti pada saat di surga insya Allah itu menjadi kenikmatan terbesar seorang hamba Allah setelah mendapatkan surga, bisa melihat wajah Allah secara langsung. Karena hijabnya itu akan disingkap oleh Allah dan mereka pun melihat wajah Allah yang maha mulia lagi maha pemberi. Di sanalah wahai hamba Allah terdapat sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata. Jadi di surga itu kata Rasulullah tidak pernah dilihat oleh mata yang hari ini kita rasakan di dunia. Kalau hari ini kita melihat keindahan seindah apapun, taman, kemudian curug, kemudian keindahan apapun yang kita itu ini kayak paling indah kayaknya di surga, nggak bisa. Karena surga itu belum pernah dilihat oleh kita. Keindahannya itu jauh lebih besar daripada keindahan yang ada di dunia. Tidak pernah terdengar oleh telinga. Jadi informasi yang disampaikan oleh Allah juga hadis Rasulullah ini pun telinga ini sudah belum bisa mendengar kayak apa sih nanti surga. Membayangkan yang sebenarnya itu belum bisa. Sampai kepada tidak pernah terlintas dalam hati manusia, oh surga berarti kayak ini ya, itu nggak bisa. Kita hanya meraba-raba, oh pisang bersusun-susun berarti mungkin pisangnya gede-gede banget, kemudian nanti bentuknya mungkin lonjongnya 1 meter. Kita membayangkan secara dunia, padahal belum tentu seperti itu. Memang belum bisa dibayangkan kata Rasulullah, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati keindahan surga yang sebenarnya. Kecuali Rasulullah. Rasulullah itu memang mendapatkan kesempatan khusus, beliau mendapatkan bisa melihat surga secara langsung pada saat Isra Mi'raj. Dan itu menjadi hiburan beliau, karena tahun itu merupakan tahun kesedihan. Istri beliau meninggal, paman beliau meninggal, kemudian dihibur oleh Allah dengan Isra Mi'raj menuju ke Sidratul Muntaha, tempatnya singgasananya Allah. Kemudian diperlihatkan surga, juga diperlihatkan neraka. Disitulah Rasul benar-benar melihat surga secara nyata, gambaran dari surga. Ibnul Qayyim al-Jauziyah juga sedikit memberikan gambaran tentang keindahan surga. Allah telah menyiapkan surga untuk kekasih-kekasihnya, dipenuhi dengan rahmat dan kemuliaannya, keridhoannya, dan dia juga mensifati kenikmatannya dengan keuntungan yang besar. Kerajaan yang besar memberikan semua kebaikan, membersihkan dari semua cacat. Alasnya berupa minyak misek
dan za'faron. Kalau kamu bertanya atapnya, maka ia adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu bertanya tentang perabotannya, maka ia adalah permata dan mutiara. Piring, cendok, garpu, dandang, wajan, dan seterusnya, ya, itu adalah permata dan mutiara. Jika kamu bertanya bangunannya, maka dari emas dan perak. Jika kamu bertanya pohonnya, ia adalah pohon yang daunnya dari emas perak, tidak ada dari kayu dan bata. Kalau kamu bertanya tentang buahnya, maka ia lebih lembut dari susu dan lebih manis dari madu. Ini rasa buahnya. Kalau kamu bertanya daunnya, ia dari daun yang berbentuk perhiasan. Kalau kamu bertanya sungainya, ia terdiri dari susu yang indah, tidak berubah rasanya, dan sungai yang berupa arak anggur yang sangat lezat bagi orang yang meminumnya, dan sungai dari madu. Jadi susu, madu, sama arak. Kalau kamu bertanya makanannya, ia terdiri dari buah-buahan yang kamu sukai, daging yang kamu sukai. Ya, kalau bahasa kita dulu, kita pingin apa, makan daging, ya sudah, pelayan itu sudah menyiapkan. Jadi kita tuh tidak ada kepayahan sama sekali harus masak sendiri, kemudian harus menyiapkan bumbu-bumbu, enggak. Kita tuh sudah kayak raja di sana. Pelayan minta daging burung, udah langsung jadi, tinggal makan, diantar. Pelayan buah-buahan, itu, yang ini, yang itu, diantar, kita tinggal makan. Sudah nggak ada kepayahan untuk bisa bekerja, beraktivitas, tinggal minta saja kepada pelayan lewat pelayan kita. Kalau kamu bertanya tentang minumannya, ia adalah jahe dan kafur. Jadi jahe itu menjadi minuman favorit nanti di surga. Tapi rasanya apakah sama dengan jahe di dunia? Wallahu a'lam. Apabila kamu bertanya wadahnya, ia adalah dari emas dan perak. Kamu bertanya luas pintu dari surga, adalah jarak perjalanan 40 tahun. Pintu surganya, perjalanan kita selama 40 tahun laku. Itu luas dari pintu surga, ombone rak karuan. Kalau kamu bertanya bagaimana angin meniup daunnya, ia meniupnya dengan tenang dan enak bagi orang yang mendengarnya. Jadi nanti di surga itu nggak ada malam, Bu, Pak. Rasanya tuh kayak kalau hari ini kita membayangkan posisi pagi sebelum matahari keluar. Jadi padang, sejuk, nggak panas, juga nggak gelap, nggak pernah gelap di sana. Apabila kamu bertanya tentang bayangannya, ia seperti sebuah pohon besar di mana pengendara melaluinya dengan cepat selama jarak 100 tahun tanpa putus. Bayangannya, bayangan surga. Kalau kamu bertanya luasnya, maka luasnya sama dengan perjalanan selama 2000 tahun. Luas surga berlaku selama 2000 tahun, kata Imam Al-Jauzi. Kalau kamu bertanya tendanya, panjangnya 60 mil dari langit. 1 mil itu sekitar 27 kilo atau 30 kilo. 17 kilo ya. Kalau 60 mil berarti tinggal dikalikan saja. Ini tenda, panjang tendanya. Kalau kamu bertanya ruangannya, ia berupa bangunan bertingkat yang berupa aliran sungai bertingkat-tingkat. Kalau kamu tanya tingginya, ia setinggi bintang di langit. Kalau kamu bertanya pakaian ahli surga, ia dari sutra dan emas. Makanya hari ini untuk laki-laki khususnya itu diharamkan memakai pakaian dari bahan sutra. Kalau bapak-bapak hari ini ada pakaian yang berupa dari sutra, itu nggak boleh dipakai, haram. Karena sutra ini nanti akan dipakai kelak di surga. Ya, ada keharaman. Termasuk memakai perhiasan yang berupa emas bagi laki-laki ini juga ada keharaman. Kalau perempuan boleh. Kalau kamu bertanya kasurnya, ia berupa perhiasan dari mutiara. Kalau kamu bertanya tentang wajah ahli surga,
dan bagusnya ia layaknya bulan purnama, cerah. Bahkan ada salah satu hadis, suami yang keluar rumah istana di pagi hari, pulang-pulang itu semakin tampan. Jadi keluar rumah pamitan sama istri di surga untuk ke pasar atau jalan-jalan, balik lagi ke rumahnya, ke istananya, itu wajahnya itu semakin tampan dan istrinya semakin cinta di situ. Kalau kamu bertanya umur mereka rata-rata sekitar 33 tahun. Jika kamu bertanya nyanyiannya, yang menyanyi adalah para bidadari dan suara malaikat dan para nabi. Cuma nyanyiannya nggak koplo, nggak dangdut ya. Ya nanti seperti apa, wallahu a'lam. Nanti ada yang tanya, terus bahasanya di sana pakai apa Pak? Jawa, kok Inggris, kok Arab kan gitu. Ya ada yang mengatakan sebagian ulama nanti di sana pakainya bahasa Arab semua. Loh aku praktis so Pak? Ya urusannya dewi-dewi. Ya nanti insya Allah lebih paham pada saat misalkan kita di kun fayakun Allah bisa bahasa Arab, ya udah nanti di sana kita fasih pakai bahasa Arab. Syukur-syukur bisa belajar dari mulai sekarang. Sedikit lagi, kalau kamu bertanya pengantin dan istrinya, mereka adalah bidadari yang cantik, yang muda-muda. Mereka bagaikan bunga mawar dan buah apel dan delima. Perhiasannya dari permata dan mutiara. Jika matahari menyorot, semua perhiasannya itu gemerlap. Wajah dan senyumannya bagaikan letupan kilat. Nanti seandainya ada matahari pun, mataharinya itu sejuk, nggak panas seperti yang hari ini kita rasakan. Ucapannya hanya tahlil, tahmid, dan tasbih. Jadi kalau di surga itu nanti tidak ada perkataan yang buruk, ya, tidak ada perkataan kotor, tidak ada perkataan yang saling menghujat atau perkataan-perkataan yang memang membuat sakit hati, itu nggak ada. Adanya itu salamun alaikum, adanya salam, tasbih, tahmid, dan kebaikan yang lain. Dan ini masih gambaran awal, kita belum membahas per hadis yang nanti akan mudah-mudahan di kemudian hari kita sampaikan. Untuk apa? Untuk memberikan semangat bagi kita bahwa kehidupan kita di dunia ini senikmat apapun itu fana. Senikmat apapun kita itu hari ini menikmati dunia, itu tidak ada apa-apanya dengan surga. Makanya ulama-ulama kita dahulu membayangkan, makanya mereka itu lebih banyak zuhud. Zuhud itu lebih banyak meninggalkan kenikmatan dunia. Mereka berpikir biar caranya untuk bisa menggapai akhirat dengan maksimal. Kenapa gambaran surga ini kita sampaikan? Agar apa? Kita bersemangat untuk beramal soleh, meninggalkan maksiat kepada Allah. Karena apa? Sedikit maksiat terus-terusan kita lakukan akan menjadi besar, dan itu menjadi penyebab kita tidak dimasukkan ke dalam surga. Tapi seberat apapun hari ini kita berlelah-lelah, sholat kita, puasa kita, aktivitas kerjaan kita diniatkan untuk Allah, semuanya kita minta ridho kepada Allah, insya Allah itu akan menjadi sebuah apa? Sebuah balasan yang nanti dibalas oleh Allah dengan surga, dengan segala kenikmatan yang ini baru gambaran awal. Maka mudah-mudahan tetap bersemangat. Sesibuk apapun kita, jangan pernah lupakan Allah. Karena tujuan kita itu bukan dunia, tujuan kita itu akhirat. Eman-eman kalau kita itu hanya sebatas dunia, fana, hancur, mati, kita akan ditinggalkan dunia kita akan kembali kepada Allah. Tetap juga nanti ketemu di akhirat yang itu menjadi kehidupan selama-lama kita. Mudah-mudahan itu dulu yang bisa saya sampaikan. Seandainya nanti ada pertanyaan yang berkaitan dengan materi, monggo, atau di luar materi silakan. Kalau nggak ada nanti kita langsung tutup dengan doa. Dari saya cukup, saya kembalikan ke pembuka acara. Alhamdulillahirabbil alamin.